Tanah longsor terjadi di Pagedangan, Tangerang Selatan. Ujian nasional diwacanakan kembali dilakukan. Sejumlah sekolah mulai menyiapkan sarana dan prasarana pendukung. Memperingati Hari Kesehatan ke-60, Kementerian Kesehatan menggelar acara High Fest di JCC Senayan. Memasuki kualifikasi Piala Dunia, pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi digelar di Gelora Bung Karno. Selamat sore pemirsa, saya Sekar Putri Anjali yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan beragam berita dan peristiwa aktual dari tanah air yang telah kami siapkan, dan inilah literasi. Sebuah bencana longsor terjadi di daerah Pagedangan, Tangerang. Akibat tanah longsor tersebut, akses jalan warga menjadi terganggu. Diduga karena hujan lebat yang melanda pada 5 November 2024. Beginilah kondisi jalan penghubung antara Kabupaten Tangerang dan Bogor yang terputus akibat longsor pada Selasa 5 November 2024. Kejadian longsor ini terjadi di Desa Karangtengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Longsor tersebut meliputi area sepanjang 40 meter dengan kedalaman 7 meter. Diduga longsor ini terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi. Warga sekitar masih saja khawatir dikarenakan curah hujan yang tinggi mengakibatkan kondisi air di Sungai Cemaceri terus meningkat, serta mengakibatkan longsor yang berkelanjutan. Jalan di Kampung Ranca-Aur di Desa Karangtengah, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, ini tidak dapat diakses kendaraan. Salah seorang warga sekitar mengungkap longsor terjadi pada pukul 16.50 waktu Indonesia bagian Barat. Faktor bencana alam kita nggak bisa mungkirin, emang udah hukum alamnya, karena di sini sering banjir, sering juga longsor juga. Cuma sebelumnya di tahun 2016 ada sempat longsor, cuma nggak begitu parah. Baru di tahun 2024 terjadi longsor yang sangat parah, lumayan. Diakibatkan hujan deras, udah 3 malam tidak berhenti, ya akibatnya longsor. Harapan saya selaku warga Karangtengah atau pribumi, inginnya lekas cepat ada pengerjaan, ada penyelesaian yang sangat maksimal, karena jalan ini dibutuhkan banyak warga, khususnya banyak warga Karangtengah untuk melintas, yang kerja, yang sekolah, maupun yang tani juga bisa lewat sini seperti itu, Pak. Jadi yang longsor ini jalan desa, Pak, di Kampung Ranca-Aur, ya tuh, dekat perumahan Insani. Bencana alam ini mengingatkan kita akan pentingnya kesiagaan. Mari kita siapkan diri akan terjadi bencana dan juga keadaan darurat. Saya Didan Igual Setiawan, selaku tim yang bertugas, kami melaporkan langsung dari Karangtengah, Banten. Info Ranca-Aur, longsor. Aksi tawuran kembali mengganggu ketenangan warga di kawasan Cipinang Jagal, Jakarta Timur. Melibatkan 2 kelompok warga yang saling serang menggunakan senjata tajam hingga menimbulkan kerusakan. 2 kelompok warga kembali tawuran di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Durensawit, Jakarta Timur. 2 kelompok saling serang menggunakan senjata tajam, batu, petasan, hingga bom molotov. Tawuran diduga karena kelompok remaja menyerang menggunakan batu hingga dibalas oleh kelompok warga lain. Namun, dikarenakan aksi tersebut menimbulkan beberapa korban, tawuran ini memanas hingga warga ikut serta dalam aksi tersebut. Akibat dari tawuran tersebut, salah satu pos keamanan di sekitar dibakar dan dilempar batu oleh sekelompok warga, sehingga menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Menurut keterangan salah satu saksi di lokasi, aksi tawuran antar 2 kelompok warga ini sudah sering terjadi. Ya, tawuran ini sih udah lama, sering pokoknya, sering nggak bisa ditentuin, pokoknya udah lama, udah ada kira-kira 10 tahunan lewat itu udah sering. Ya kadang sore, kadang pagi, bisa. Nah, kira-kira awal
Ya awal permasalahannya paling ya awal-awalnya saling ejek, petasan itu aja. Ya terutama itu anak-anak ABG. Jadi merembet ke orang-orang tua. Tawuran berhasil dibubarkan setelah polisi datang dan melepaskan gas air mata. Tawuran sekali lagi menorehkan luka yang mendalam bagi masyarakat. Bukan hanya luka fisik, namun mental psikologi harus ditanggung. Aksi kekerasan ini segera harus dihentikan. Mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dan damai. Di Jalan Gusti Ngurah Rai, saya Muhammad Amar Alam melaporkan. Semakin dekatnya pesta demokrasi di ibu kota membuat 3 pasangan calon gubernur DKI Jakarta terus gerak dengan strategi kampanye yang beragam. Hal ini dilakukan untuk merebut hati warga ibu kota. Pasangan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno melakukan kampanye melalui acara kesenian Betawi yang dihadiri oleh para aliansi seniman Betawi di Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Lain halnya dengan pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongerkun, melakukan belusukan dan berdialog dengan warga ke daerah Wijaya Kusuma, Grogol, Jakarta Barat. Sementara itu, pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 melakukan kampanye melalui konser yang diadakan di lapangan Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat. Harapan saya, terutama saya kan ibu-ibu ya, harapan ibu-ibu semua tuh pasti tentang ekonomi. Semoga para calon pasangan ini bisa menurunkan harga-harga sembako. Selain itu juga, selain di bidang ekonomi juga pendidikan ya, dengan diadakannya beasiswa gitu kan untuk membantu anak-anak sekolah, mahasiswa. Harapannya banyak lah pokoknya kalau sebagai rakyat mah. Insya Allah orang miskin kota tetap bisa tinggal di kota. Karena kami maju untuk membela kepentingan rakyat. Kalau nomor 3 menang, kesejahteraan masyarakat Jakarta akan menjadi prioritas kita. Janji-janji kampanye para calon gubernur DKI Jakarta memberikan angin segar kepada seluruh masyarakat Jakarta. Tentu saja masyarakat harus berselektif melihat visi dan misi para calon gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029. Dari Jakarta, saya Rini Wulandari melaporkan. Kuliah BSI aja. Bye-bye UN, welcome kuliah. Gemilang masa depan, pilihan ada di kamu. Bersama Universitas Dina Sarna Informatika melalui program Diploma dan Sarjana Sistem Informasi. Pilihan tepat menyongsong masa depan yang menginspirasi. So, tunggu apa lagi? Daftar kuliah melalui aplikasi MPMB UBSI. Dari Sabang sampai Merauke, semua bisa kuliah. Kuliah BSI aja. Sejumlah pedagang figura foto di wilayah Pasar Jatinegara, Jakarta Timur mengalami lonjakan pesanan yang pesat pasca Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi dilantik. Pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 membawa berkah bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah, terutama penjual bingkai foto atau figura.
Di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, para pedagang figura mengalami lonjakan penjualan yang signifikan. Menjelang hari pelantikan, permintaan bingkai foto pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meningkat pesat. Pedagang mengaku mampu menjual ratusan bingkai dalam waktu seminggu. Harga figura yang ditawarkan bervariasi, tergantung ukuran dan bahan. Pembeli datang dari berbagai kalangan, mulai dari sekolah, perkantoran, hingga instansi publik. Oh, ternyata kan banyak. Bisa 10 juta, 15 juta. Nah, sekarang paling 1 juta, 2 juta atau mungkin sedikit. Ya, udah pemain beli banyak. 10 set, 20 set, 30 set ngambilnya. Kan nanti lagi tahun baru, anggaran baru, ramai lagi. Sebagian sekolah nggak seluruhnya belum masang, sebagian doang kan. Iya. Yang dananya sisa-sisa dana kemarin. Nah, nambah lagi. Ada juga yang belum pasang. Kalau ada dana baru pasang, ada baru pas pelantikan pertama tuh ada. Ramai Pak. 10 hari lah ramainya. Oh banyak itu, kalau satu SD bisa 60 pasang, 50 pasang. Apalagi kalau sekolahnya banyak kan, SD, SMP, SMA, pilkada ya ada nanti dual. Nah, nanti ada barangan juga tuh presiden dengan set kepala daerah, presiden dan wakil. Biasa gitu nunggu kepala daerah juga nih, baru beli kadang-kadang kan sekalian. Saya Aziz Asari dari Pasar Jatinegara melaporkan. Setelah sempat terhenti beberapa tahun lalu, ujian nasional kini diwacanakan kembali dilaksanakan. Sejumlah sekolah di Jakarta kembali mempersiapkan sarana dan prasarana demi melancarkan pelaksanaan ujian nasional. Seiring dengan bergantinya kepemimpinan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, wacana pengembalian ujian nasional kembali mencuat. Kebijakan yang sempat dihapus demi mendukung pembelajaran berbasis kompetensi, kini dipertimbangkan untuk dihidupkan kembali. Sebenarnya tergantung ininya ya, tujuan akhirnya nanti. Kalau untuk asesmen, untuk pemetaan, mungkin saya cenderung setuju, hanya saja dikembalikan ke daerahnya ya, artinya tidak dipukul rata sama se-Indonesia. Tapi kalau ujian nasional kembali ke format lama seperti yang lalu, untuk kelulusan ataupun pemilihan sekolah, saya mungkin di situ agak kurang setuju. Dengan adanya asesmen nasional, dengan ujian nasional hampir sama, yang pasti persiapan untuk peningkatan kemampuan literasi numerasi anak-anak, dan juga kemampuan teknologi, karena sudah pasti mungkin ujian nasionalnya tidak balik ke kertas tapi pakai komputer. Untuk teknis komputer juga yang digunakan di lab di sekolah juga harus dipersiapkan, tapi insya Allah kalau di Jakarta semuanya sudah dipersiapkan seperti itu. Polemik ujian nasional sebagai indikator kelulusan siswa sudah menjadi sorotan berbagai kalangan selama bertahun-tahun. Fenomena ini tak lepas dari sistem yang membuat 3 tahun masa belajar di sekolah dipertaruhkan hanya dalam 3 hari ujian. Tentunya menjadi topik yang diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Jelas, keputusan ini akan berdampak pada generasi mendatang. Yang pasti, tugas kita hanya menunggu bagaimana kebijakan ini akan berkembang. Saya Casey Angel dari SMK Negeri 16 melaporkan. Memperingati Hari Kesehatan yang ke-60, Kementerian Kesehatan mengadakan acara di JCC Senayan pada tanggal 7-9 November 2024. Pameran teknologi kesehatan, seminar, dan berbagai pemeriksaan gratis menjadi fokus utama dalam acara tersebut. Dalam memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-60, Kemenkes mengadakan acara menarik yaitu Festival Inovasi Kesehatan dengan nama HiFest, yang dibuka secara umum dan diselenggarakan di JCC Senayan dari 7-9 November 2024. Acara ini bertemakan membangun keberlanjutan inovasi untuk ketahanan kesehatan melalui pemanfaatan inovasi berbasis sumber daya alam. HiFest menghadirkan berbagai kegiatan, di antaranya pameran inovasi dan teknologi kesehatan yang menampilkan inovasi hasil riset dan produk dalam negeri berupa sediaan farmasi dan alat kesehatan. Selain itu, adanya seminar yang diselenggarakan oleh rumah sakit, industri, dan pengelola program di Kementerian Kesehatan sebagai media edukasi kesehatan bagi masyarakat.
berbagai pemeriksaan pengecekan kesehatan gratis, seperti pengecekan gula darah, deteksi kanker serviks, dan juga donor darah yang bisa masyarakat ikuti secara gratis di event Highfest kali ini. Untuk HKN tahun ini kami memberikan layanan kesehatan mental secara gratis kepada seluruh pengunjung dari mulai hari Kamis sampai dengan hari Sabtu. Layanan yang kami berikan sebetulnya adalah tools yang biasa dilakukan oleh beberapa rumah sakit atau beberapa teman-teman yang biasa memberikan edukasi kesehatan mental yang biasa digunakan di lapangan. Kalau alasan aku datang ke sini kan karena ini event Hari Kesehatan Nasional, terus kebetulan aku anak kesehatan juga, jadi kayak penasaran acara ini tuh acara kayak gimana sih gitu. Kalau manfaat menurut aku banyak banget ya, soalnya jadi di sini tuh kan ada cek kesehatan gratis juga, jadi buat para masyarakat yang udah lansia juga biar bisa lebih aware lagi sama kesehatan mereka, terus kayak kalau ada penyakit mereka yang belum diketahui juga bisa diketahui gitu Kak. Saya Irdina Halwa Faiza, melaporkan dari Highfest di STC Senayan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Tepat pada tanggal 17 November 2024 merupakan hari peringatan korban kecelakaan lalu lintas. Meningkatnya jumlah pelanggaran dari tahun ke tahun menjadi faktor utama tingginya angka korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Salma Santoso menyatakan bahwa selama periode Januari hingga September 2024, pelanggaran lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Pelanggaran oleh pengendara roda 2 ada sekitar 438.000 kasus. Pelanggaran yang sering dilakukan dengan tidak menggunakan helm. Sedangkan untuk roda 4 rata-rata ada 547.000 kasus pelanggaran. Pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah tidak mengikuti marka jalan. Pelanggaran pengendara atau faktor manusia berada di peringkat pertama penyebab terjadinya kecelakaan. Yang kedua, kurangnya prasarana dan lingkungan yang mendukung. Diikuti kondisi kendaraan yang tidak memenuhi syarat. Itu sangat setuju sih, terutama pengendara yang tidak mengetahui rambu-rambu, petunjuk arah dan juga mungkin medan jalan tersebut gitu. Untuk yang pertama sih dari saya pribadi dan keluarga tidak ada yang pernah mengalami kecelakaan. Tapi saya pernah mengalami di depan mata kecelakaan terjadi seperti itu. Seperti kendaraan motor yang menyerempet mobil ataupun sebaliknya. Sejak 2020, kecelakaan di Indonesia terus mengalami peningkatan, di mana jumlah kecelakaan pada tahun 2023 mencapai 148.798 kasus. Angka ini naik 6,85% dari tahun sebelumnya. Pada hari ini, tanggal 17 November 2024, dalam memperingati Hari Korban Kecelakaan Lalu Lintas sedunia, kami segenap tim dari literasi mengucapkan belasungkawa atas seluruh kecelakaan yang ada sedunia. Maka dari itu, mari kita beramai-ramai meningkatkan rasa kesadaran dan disiplin, tekan upaya angka pelanggaran ini agar terus berkurang. Saya Marcelino melaporkan dari Rest Area Sentul Bogor, kilometer 34, sampai jumpa. Bye-bye UN, welcome kuliah. Gemilang masa depan, pilihan ada di kamu. Bersama Universitas Dina Sarna Informatika melalui program Diploma dan Sarjana Sistem Informasi. Pilihan tepat menyongsong masa depan yang menginspirasi. So, tunggu apa lagi? Daftar kuliah melalui aplikasi MPMB UBSI. Dari Sabang sampai Merauke, semua bisa kuliah. Kuliah, BSI aja. Kuliah, BSI aja.
merayakan hari ulang tahun yang ke-56, Taman Ismail Marzuki menggelar acara bertemakan budaya pada tanggal 7 sampai 10 November 2024. Acara ini turut dihadiri oleh para penggiat seni dan menampilkan kesenian tradisional Betawi. Taman Ismail Marzuki yang terletak di Jalan Cikini, Jakarta Pusat merayakan hari ulang tahunnya yang ke-56. Bertransformasi dari Hutim di tahun 2024 menjadi Timfest. Acara ini diselenggarakan mulai dari tanggal 7 hingga 10 November 2024. Untuk hari ini kita ada acara penutupan dari festival merayakan ulang tahun ke-56 Taman Ismail Marzuki tahun 2024. Untuk acara Tim Festival 2024 ada beragam acara dan penampilan, tentunya ada penampilan dari ondel-ondel, palang pintu, puisi, konser musik, dan tentunya semua penampil ini adalah lahir dan berkembang di Taman Ismail Marzuki. Timfest mengusung tema budaya Betawi, berbagai kesenian Betawi mulai dari gambang kromong hingga ondel-ondel pun dihadirkan. Pelawak Betawi seperti Ucup Nyirin atau yang biasa dikenal sebagai Bang Ocit dan Linda Nirin ikut mengisi acara di Timfest. Pengunjung dapat menikmati acara ini tanpa harus mengeluarkan biaya. Odol-odol pada zaman dahulu digunakan sebagai penolak bala dan penjaga kampung. Biasanya ia diarak saat ada musik yang mengiringi ondel-ondel tidak menentu, tetapi biasanya diiringi dengan irama gambang kromong dan juga. Oke, menurut aku sih seru banget sih ya tadi, apalagi ada penampilan lenong juga dari Bang Ocitnya itu. Nah, itu kayak keren banget sih. Terus ditambah kan kayak kita baru pertama kali ngeliat gitu. Acara ulang tahun yang dibalut dengan budaya menjadi salah satu cara agar budaya Indonesia yang beraneka ragam tidak luntur dan tergerus oleh waktu. Demikian laporan langsung dari Taman Ismail Marzuki, Cahya Wulandari melaporkan. Pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia pada 19 November 2024 menarik antusiasme luar biasa dari masyarakat. Dengan atmosfer penuh semangat, ribuan penonton terlihat memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hari ini, tanggal 19 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, menjadi saksi perjuangan Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Dengan atmosfer penuh energi, ribuan supporter memadati stadion, membawa semangat dan harapan besar untuk melihat Sang Garuda menuju lebih dekat ke Piala Dunia 2026. Nama saya Muhammad Kamaludin dari Pekalongan. Mantap, sangat seru sekali. Pokoknya insya Allah juara. Marcelino sangat bagus menurut saya, formasinya sangat jadi inspirasi. Lebih ke kompak dan yakin percaya untuk bisa lolos ke round selanjutnya sih. Harapan timnas tambah bagus, PSSI dan semua liga, dan terutama Indonesia bisa lolos Piala Dunia tahun ini. Demikian laporan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia, Sang Garuda, telah menunjukkan perjuangan tanpa henti di lapangan. Semoga semangat juang mereka terus menginspirasi dan membawa Indonesia terbang lebih tinggi di kancah sepak bola internasional. Saya, Rangga Alfairizky, undur diri. Sampai jumpa di berita berikutnya dan terus dukung Indonesia. Beralih ke kawasan wisata Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
saya akan mengajak Anda menikmati pemandangan alam yang sejuk dan merasakan pengalaman berinteraksi langsung bersama domba Shaun the Sheep. Melipir dari hiruk-pikuk Jakarta, kali ini saya akan mengajak Anda berlibur seru di kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat. Teman-teman, buat kalian yang ingin mencari tempat liburan dengan nuansa Swiss dan dapat berinteraksi langsung dengan domba-domba yang menggemaskan, ingin tahu bagaimana keseruannya? Yuk, ikuti saya! Bukit Domba ini mengusung konsep mini zoo yang dimana pengunjung bisa berinteraksi dengan domba Shaun the Sheep yang didatangkan langsung dari negara Swiss. Selain berinteraksi, pengunjung dapat merasakan pengalaman memberi makan domba secara langsung. Saya sedang ngasih makan domba-domba. Kayaknya mereka berebutan jadi didorong-dorong ya. Dengan merogoh kocek Rp15.000, pengunjung bisa mendapatkan satu paket pakan untuk domba. Aku pribadi tahunya dari abang aku. Kemarin dari sini aku tanya-tanya, langsung ke sini akunya. Diajak ini, diajak aku ya. Terus sih kata aku lebih cocok buat ini ya, anak-anak gitu loh. Buat family. Iya, buat keluarga. Aku juga dari pertama datang kayak sejuk, tempatnya enak, adem buat anak-anak juga jadi nggak kegerahan kan. Itu pas pertama masuk juga langsung disuguhi oleh domba-domba. Terus sih kalau menurut aku tempatnya juga bersih, nggak banyak sampah. Setelah lelah bermain dengan domba, kalian bisa menikmati makanan dan minuman di restorannya juga. Salah satunya minuman segar, teh kebun. Bukit Domba buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 7 malam dengan tiket masuk sebesar Rp25.000. Terdapat juga aktivitas lainnya seperti memandikan domba, membuat gulali, dan mewarnai. Serta pengunjung juga dapat menunggangi kuda, bahkan merasakan sensasi makan ditemani dengan kuda. Nah, kita turun sekarang. Nah, pemirsa, bagi Anda yang ingin mencari tempat liburan tidak jauh dari Jakarta, Bukit Domba ini bisa menjadi alternatif untuk Anda dan keluarga mengisi liburan di akhir pekan. Ahmad Yuniar, Sentul Bogor, melaporkan. Pemirsa, berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Sekar Putri Anjali bersama jajaran tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.